Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala ad-dina ribatan baina qulubil mu'minin. Al-qawiyyil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi dzul qalbir rahim wal khuluqil azim sayyidil anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabati dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan kali ini terasa berbeda dengan bulan Ramadan di tahun-tahun sebelumnya, karena bertepatan dengan kita dihadapkan dengan pandemi COVID-19. Ada satu hal yang harus kita galakkan dan lebih semangat lagi dalam menjaga dan memperhatikannya, yaitu tentang kebersihan dan kesucian diri. Karena pada dasarnya agama Islam juga sangat mengutamakan akan kebersihan dan kesucian. Itulah mengapa kitab-kitab fikih, kitab-kitab yang membahas tentang hukum agama Islam selalu diawali pembahasannya dengan bab at-thaharah yang bermakna bersuci. Fa inna tuhura syadrul iman. Sabda Nabi Muhammad SAW tersebut bermakna bahwa kebersihan atau kesucian ialah bagian daripada iman. Hal lain yang menunjukkan bahwa kebersihan dan kesucian sangat diberikan perhatian yang tinggi dalam agama Islam ialah ketika kebersihan dan kesucian menjadi syarat sahnya ibadah fardu. Salat misalnya, kunci dari salat ialah bersuci. Dalam Al-Quran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum illa sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulikum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu. Wahai orang-orang yang beriman, ketika engkau hendak melaksanakan sholat, basuhlah wajah kalian terlebih dahulu, kemudian basuhlah kedua tangan kalian sampai kedua siku, usaplah sebagian rambut kepala kalian, kedua kaki kalian sampai kedua mata kaki. Hal ini menunjukkan bahwa berwudu secara lahiriah menjadi syarat sahnya ibadah sholat. Namun Syekh Hatim Al-Asham juga menuturkan, idza hadara waqtu sholati tawadda wudu'ain, wudu'an zahiran wa wudu'an batinan. Ketika telah datang waktunya sholat, maka berwudulah engkau dengan dua jenis wudu, yaitu wudu secara zahir dan wudu secara batin. Jadi tidak hanya berwudu secara lahiriah dengan gerakan wudu pada umumnya, namun juga dianjurkan untuk berwudu atau membersihkan diri dari sisi batiniah. Pun halnya dengan ibadah sholat, ketika kita ingin kesempurnaan dari ibadah sholat tercapai, maka kita harus menjaga dua kebersihan, yakni kebersihan secara lahiriah maupun kebersihan secara batiniah. Ada beberapa hal kecil yang kita anggap remeh atau bahkan kita sering jumpai sehari-hari, khususnya bagi perempuan, ketika kita menjaga kebersihan lahiriah. Dan ketika kita tahu bahwa seorang perempuan syarat sah untuk bisa melaksanakan ibadah puasa ialah harus suci dari hadas besar yang berupa haid, nifas, dan wiladah, maka setidaknya kita harus selalu memperhatikan bagaimana hukumnya jika darah haid seorang perempuan tersebut terhenti pada waktu azan subuh, atau hal lain yang terkait dengan kebersihan lahiriah. Bagaimana hukumnya ketika masih ada sisa makanan sahur yang tersisa di mulut dan diketahui pada waktu menjelang azan maghrib, dan masih banyak yang lainnya. Adapun kebersihan secara batiniah, Syekh Hatim Al-Asham tersebut melanjutkan bahwa yang dimaksud dengan kebersihan batiniah ialah at-taubatu wan nadamah, bertaubat kepada Allah dan menyesali segala dosanya, tarkus syakki, meninggalkan keraguan-raguan, wa tarku hubbid dunya, dan meninggalkan kecintaan terhadap dunia. Sahabat, selain menjaga dua kebersihan secara lahiriah dan batiniah,
ada satu hal penting lagi yang harus kita perhatikan, ialah kebersihan akan makanan yang kita konsumsi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 57 dituturkan, Bismillahirrahmanirrahim, Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah kalian semua atas makanan-makanan baik yang telah kami berikan. Terlebih pada pandemi saat ini, sahabat, mengkonsumsi makanan yang halal, makanan yang bersih, makanan yang sehat, makanan yang bergizi akan memberikan kekuatan dan keyakinan tersendiri dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Semoga dengan kita bisa menjaga dan memperhatikan kebersihan baik lahiriah maupun batiniah, kebersihan makanan yang kita konsumsi, semoga menjadi wasilah ibadah kita diterima oleh Allah, dan kita senantiasa mendapatkan ridho untuk di setiap langkah untuk menuju jannah. Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Al-Islamu nadhifun fatanadhafu fa innahu la yadkhulul jannah illa nadhifun. Islam adalah agama yang bersih, maka bersihkanlah diri kalian, karena sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bersih, kecuali orang-orang yang membersihkan diri baik secara lahiriah maupun batiniah. Sahabat, selagi masih ada iman dalam diri kita, marilah kita menjaga kesehatan dan kebersihan, karena dalam kebersihan ada kesehatan, dan dalam kesehatan niscaya akan mendapat nikmat kebahagiaan. Allahumma ja'alna minat tawabina wal mutatahhirin. Semoga kita tergolong orang-orang yang bersih batiniah dengan dianggap sebagai orang yang bertaubat, dan tergolong sebagai mutatahhirin, dianggap sebagai orang-orang yang bersuci, mensucikan diri dari sisi lahiriah. Wal afu minkum wallahu jazil ila qawamis sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.